Salam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kini kami mau membuka telinga kami untuk mendengar, dan hati kami untuk meresap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahami firman-Mu dengan baik, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita akan membaca dari Daniel pasal 3 ayat 6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tema renungan kita pada hari ini adalah tetap menyembah Allah dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat mendengar kata penyembahan, sebagian orang berasumsi bahwa itu hanyalah sebatas puji-pujian atau waktu tertentu saja saat berdoa. Padahal sesungguhnya tindakan penyembahan itu mencakup segenap aspek dalam kehidupan kita, di dalam segala keadaan. Tuhan tidak hanya menginginkan sebagian dari kehidupan kita, tetapi Ia menghendaki agar kita menyembahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Maka penyembahan adalah mempersembahkan totalitas hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Hari ini kita akan belajar dari Syadrak, Mesyak, dan Abednego yang adalah pribadi-pribadi yang dapat dijadikan teladan dalam penyembahan kepada Allah. Penyembahan yang mempersembahkan tubuh seutuhnya kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Seperti pada saat Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas untuk disembah dan mengeluarkan titah atau peraturan bahwa semua orang dari segala bangsa harus menyembah patung emas itu, termasuk Syadrak, Mesyak, dan Abednego. Namun ketiga orang ini menolak untuk menyembahnya. Ketika orang menuduh penyembahan sebagai suatu kelemahan, mereka pun tetap menyembah Tuhan. Saat ancaman datang, mereka tetap mengambil langkah untuk lebih taat lagi kepada Allah. Dan sebagai akibat ketidaktaatan mereka terhadap Raja Nebukadnezar, mereka harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini menunjukkan bukti tetap menyembah meskipun tidak diberkati. Syadrak, Mesyak, dan Abednego menempatkan Allah lebih berharga dalam hidup mereka, melebihi nyawa mereka sendiri. Dan apa yang menjadi akibatnya ketika Syadrak, Mesyak, dan Abednego melakukan penyembahan yang benar kepada Allah? Yang pertama, Allah hadir dalam hidup mereka. Lihatlah bahwa dalam ayat 25 dikatakan, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ini menunjukkan kehadiran Allah memberikan perlindungan yang sejati bagi Syadrak, Mesyak, dan Abednego. Ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa dalam masa-masa yang sulit, fase terendah dalam kehidupan, mari kita tetap menyembah Allah, tetap mengutamakan Allah, menempatkan Allah menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Yang kedua, penyembahan yang benar memiliki dampak misi yang besar. Dalam ayat 29 dikatakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Syadrak, Mesyak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ini merupakan pengakuan Raja Nebukadnezar tentang kebesaran Allah. Yang ketiga, penyembahan yang benar kepada Allah mendatangkan berkat yang tak terduga. Tentu Syadrak, Mesyak, dan Abednego tidak berpikir sebelumnya kalau mereka akan diangkat menjadi orang terpenting di wilayah Babel. Dikatakan dalam ayat ke-30, lalu Raja memberikan kedudukan tertinggi kepada Syadrak, Mesyak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat tidak harus dikejar, tetapi Allah menyediakannya
dengan memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesyar, dan Abednego. Dan saya percaya setiap kita yang mempraktikkan firman Tuhan ini, menyembah Allah dalam segala keadaan, kita pun akan mendapatkan bagian yang sama. Kita akan mendapatkan proteksi ilahi, kita akan memiliki dampak misi yang besar, dan juga ada berkat-berkat Allah yang disediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menerangi hati kami bahwa penyembahan yang benar kepada Allah melibatkan segala aspek dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap menyembah-Mu walau berada di situasi yang sulit. Biar kami tetap taat dan mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Sebab penyembahan yang benar kepada Allah mendatangkan perlindungan, memiliki dampak misi yang besar, sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang yang boleh percaya kepada Kristus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Demikian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.